Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Winda, Minengah Sintia Dwi Windayanti, nomor absen 25, kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan melakukan salah satu percobaan mata pelajaran kimia, yaitu menentukan asam dan basa pada larutan dan bahan alami yang sudah saya siapkan di sini. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2 SMA Negeri. Skies shining away so blue in this paradise, to rainbows away your blues and bruise. No, you won't feel alright on this night of gold, but you know you can leave your troubles all behind. Come and drive on, let the engines roar. Come and drive on, try to close the door to the bed and turn the song. It's where your heart should really come along. Come and drive on, right across the shore. Come and drive on, ready to explore. As you get away from all the bad fear, don't you dare to wait so long. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun berwarna. Nah, contoh spesifiknya itu seperti kunyit, bunga kembang sepatu, kubis merah, kubis ungu, mawar, baya merah, geranium, bunga soka, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan indikator alami ini, kita bisa nih menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Indikator alami lebih tepatnya adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkatan asam basa atau pH suatu larutan yang berasal dari bahan-bahan yang terdapat di alam. In a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze, turning around in a hurry, hoping you will come along. I'm running as fast as I can, in a desperate need of a plan. It's the work of one little man. I'm fading out from the story. Am I a passionate man? Beberapa bahan alami. Yang pertama ada bunga soka, yang kedua bunga telang, yang ketiga bunga mawar, kunyit, bunga alamanda, dan bunga kembang sepatu. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa larutan pengganti asam, basa, dan garam. Mohon maaf, larutan asam, basa, dan garam, yaitu cuka dapur sebagai larutan asam,
air kapur sebagai larutan basah dan garam sebagai larutan netral. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa alat. Yang pertama pipet tetes. Saya ganti menggunakan pipet tetes serum dan palet sebagai plat tetes. Untuk yang pertama, saya akan mencampurkan bunga telang dengan beberapa larutan yang ada di sini ke dalam plat tetes. Maaf, kita tuangkan air kapur ke dalam palet sedikit saja. Sedikit saja. Begitu pula dengan air garam dan cuka. Lalu kita tuangkan 2-3 tetes cairan bunga telang ke dalam larutan ini. Lalu diaduk. Setelah bunga telang saya campurkan dengan beberapa larutan ini. Yang pertama, bunga telang yang dicampurkan dengan air kapur berubah menjadi warna hijau. Bunga telang yang dicampurkan dengan air garam warnanya tetap, dan air bunga telang yang dicampurkan dengan cuka berubah menjadi warna merah. Bring me things from the store and put it at my front door. Jadi bunga telang termasuk indikator alami karena warna yang dihasilkan bervariasi. Selanjutnya saya akan mencampurkan bunga mawar, cairan bunga mawar dengan larutan asam basa dan netral. Caranya sama, tuangkan air cuka ke dalam palet. Air garam sebagai larutan netral dan air kapur sebagai larutan basah. Lalu kita tuangkan 2-3 tetes cairan bunga mawar ke dalam plat tetes. Kita goyang-goyangkan atau aduk. Setelah dicampurkan dengan larutan, bunga mawar yang dicampurkan dengan cuka berubah menjadi warna merah pekat. Yang awalnya merah agak pudar menjadi merah terang. Yang dicampurkan dengan air garam warnanya tetap, dan yang dicampurkan dengan air kapur sebagai larutan basah warnanya menjadi warna kuning. Just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we. Jadi bunga mawar adalah indikator alami karena warna yang dihasilkan juga bervariasi. Selanjutnya saya akan mencampurkan bunga soka dengan larutan asam basa dan garam. Tuangkan larutan basah ke dalam plat tetes, larutan netral, dan larutan asam.
Saya juga menggunakan sendok untuk bantuan memindahkan larutan. Lalu saya ambil cairan bunga soka dengan pelan tetes, lalu tuangkan 2-3 tetes. Setelah bunga soka dicampurkan dengan larutan asam basa dan garam, bunga soka yang dicampurkan dengan air kapur berubah menjadi warna hijau. Bunga soka yang dicampurkan dengan garam tetap atau tidak berubah warna, dan bunga soka yang dicampurkan dengan cuka berubah menjadi warna merah pekat. You're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. Karena warna yang dihasilkan bervariasi, maka bunga soka termasuk indikator alami. Selanjutnya saya akan mencampurkan bunga kembang sepatu dengan larutan. Tuangkan larutan basah, netral, dan asam. Tuangkan 2-3 tetes cairan bunga kembang sepatu ke dalam pelan tetes. That you're in love with me. Carve your name next to mine on that big. Lalu saya aduk. How you want it to be. Setelah dicampurkan dengan larutan, yang dicampurkan dengan larutan basah berubah menjadi warna hijau, yang dicampurkan dengan netral warnanya tetap, dan yang dicampurkan dengan asam warnanya menjadi merah pekat. Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured. Begitu pula dengan bunga kembang sepatu merupakan indikator alami. Selanjutnya saya akan mencampurkan kunyit dengan cairan dengan larutan asam basa dan garam. Caranya sama, tuangkan larutan basah ke dalam pelan tetes, asam, dan garam sebagai larutan netral. Tuangkan 2-3 tetes air kunyit. Kemudian aduk dan lihat atau amati perubahan yang terjadi. Hasilnya, kunyit yang dicampurkan dengan larutan asam berubah menjadi warna kuning, yang dicampurkan dengan larutan basah berubah menjadi warna merah, dan yang dicampurkan dengan larutan netral atau garam warnanya tetap atau tidak berubah sama sekali. That you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. Bring me things Kunyit merupakan indikator alami. and put
Dan yang terakhir saya akan mencampurkan bunga alamanda dengan larutan yang ada di sini, larutan asam basa dan garam. Mohon maaf salah. Tuangkan larutan basah ke dalam plat tetes secukupnya saja. Larutan asam, cuka, dan netral atau garam. Lalu kita tuangkan 2-3 tetes cairan bunga alamanda ke dalam plat tetes. Lalu aduk dan lihat perubahan warna yang terjadi. Setelah bunga alamanda dicampurkan dengan beberapa larutan asam basa dan garam, bunga alamanda yang dicampurkan dengan air kapur warnanya tetap atau warna kuning, yang dicampurkan dengan cuka juga tetap berwarna kuning. Begitu pula dengan larutan garam juga tetap. Karena setelah dicampur bunga alamanda menghasilkan satu warna saja, maka bunga alamanda tidak bisa disebut sebagai indikator alami atau bukan indikator alami. Dapat disimpulkan bahwa indikator alami setelah direaksikan akan menghasilkan warna yang bervariasi atau lebih dari satu warna. Begitu pula sebaliknya, yang bukan merupakan indikator alami tidak memiliki warna yang bervariasi atau hanya terdiri dari satu warna. Lebih tepatnya, warna yang dihasilkan tidak berubah sama sekali. Nah, kalian pasti pernah bertanya kan apa saja sih sifat-sifat asam, basa, dan netral? Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sifat asam, yaitu tentunya rasanya masam. Kedua, menghantarkan arus listrik. Ketiga, jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen. Keempat, mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Dan yang terakhir, bersifat korosif terhadap logam. Yang kedua yaitu sifat basa. Yang pertama, terasa licin jika terkena kulit. Dua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Yang keempat, mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Dan yang terakhir, menetralkan larutan asam. Sedangkan larutan garam atau larutan netral memiliki sifat yang pertama menghantarkan arus listrik, dan yang kedua tidak mengubah warna kertas lakmus sama sekali. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu menentukan berapa zat dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk asam atau basa. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, untuk bahan saya gunakan air soda atau soft drink. Yang kedua, saya gunakan deterjen yang sudah dicampurkan dengan air. Yang ketiga, perasan jeruk. Yang keempat, air mineral atau air minum. Dan yang kelima atau terakhir, saya gunakan air sabun mandi. Untuk untuk indikator alami pada percobaan pertama yang saya gunakan adalah bunga telang. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa alat, yaitu plat tetes. Saya ganti menggunakan palet atau tempat cat air, dan pipet tetes. Saya ganti menggunakan tetesan serum, dan juga saya menggunakan sendok. Pertama-tama kita campurkan air soda dengan bunga telang. Yang pertama kita tuangkan bunga telang ke dalam plat tetes.
secukupnya saja. Dan tuangkan 2-3 tetes minuman soda atau soft drink. Lalu aduk dan lihat perubahan warna yang terjadi. Setelah soft drink atau minuman bersoda dicampurkan dengan bunga telang, perubahan warna yang terjadi, bunga telang yang awalnya berwarna biru tua berubah menjadi warna merah atau ungu. Merah lebih ke ungu-unguan. Bunga telang yang dicampurkan dengan soda berubah menjadi warna merah keunguan, maka dapat dikatakan bahwa minuman bersoda atau soft drink termasuk dalam larutan asam. Baik, selanjutnya saya akan mencampurkan deterjen dengan bunga telang. Tuangkan bunga telang ke plat tetes secukupnya saja. Lalu tuangkan 2-3 tetes deterjen. Setelah bunga telang dicampurkan dengan air deterjen, perubahan warna yang terjadi, bunga telang yang awalnya berwarna biru tua berubah menjadi warna biru agak kehijau-hijauan. Setelah bunga telang dicampurkan dengan air deterjen, perubahan warna yang terjadi yaitu warna biru, maka dapat disimpulkan bahwa deterjen termasuk larutan basah. Ketiga, saya campurkan bunga telang dengan perasan air jeruk. Tuangkan cairan bunga telang ke dalam plat tetes secukupnya. Tuangkan air jeruk 2-3 tetes ke dalam plat tetes yang sudah dicampurkan dengan bunga telang. Lalu aduk. Setelah bunga telang dicampurkan dengan air jeruk atau perasan air jeruk, warnanya berubah menjadi warna merah atau merah agak keunguan. Dapat disimpulkan bahwa air jeruk merupakan larutan asam. Selanjutnya saya akan mencampurkan air mineral atau air minum dengan bunga telang. Tuangkan bunga telang ke dalam palet dan juga tuangkan 2-3 tetes air keran. Lalu diaduk dan amati perubahan yang terjadi. Setelah bunga telang dicampurkan dengan air mineral atau air minum, warnanya sama sekali tidak berubah atau tetap. Karena setelah dicampurkan tidak ada perubahan warna sama sekali pada bunga telang, maka dapat disimpulkan bahwa air mineral atau air minum merupakan larutan netral. Untuk percobaan yang terakhir, saya akan mencampurkan larutan air sabun dengan bunga telang. Tuangkan bunga telang ke dalam plat tetes. Tuangkan juga air sabun 2-3 tetes ke dalam plat tetes. Aduk dan lihat perubahan warna yang terjadi. Setelah air sabun dicampurkan dengan bunga telang, perubahan warna yang terjadi yaitu warnanya berubah menjadi warna biru agak kehijau-hijauan. Karena warnanya berubah menjadi warna biru, maka dapat disimpulkan bahwa air sabun mandi merupakan larutan basah. Jadi kesimpulannya, setelah dibandingkan dengan percobaan 1, bahwa asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah, pada basa mengubah lakmus merah menjadi biru, sedangkan pada netral tidak mengubah warna lakmus sama sekali. Untuk segitu saja percobaan yang sudah saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan teknis atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.